Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita Bapak Agus Setiawan yang sudah mempersilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan materi hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Materi yang kami bawakan hari ini adalah Otoritas Jasa Keuangan selaku pengatur dan pengawas jasa keuangan di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Anissa Febriani dengan NIM 205231205. Kemudian Jauhara Zakia Ifah dengan NIM 205231206. Kemudian Nur Maftuhah dengan NIM 205231207. Yang terakhir, Marina Indah Setiawati dengan NIM 205231208. Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan berwenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dasar pembentukan OJK. Dasar pembentukan OJK sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian diwujudkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adanya pembentukan OJK ini juga merubah pengawasan dan pengaturan di sektor keuangan yang dulunya dilakukan oleh Bapemlam LK, sekarang beralih dilaksanakan oleh OJK. Selain itu, pengawasan dan pengaturan industri perbankan dan lembaga keuangan mikro yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, sekarang juga dialihkan ke OJK. Peralihan ini mengakibatkan OJK menjadi pengawas dan pengatur industri keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi seluruh lembaga keuangan formal di Indonesia yang meliputi perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pengawasan ini dilakukan baik dan stabil oleh OJK terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK juga mempertimbangkan aspek teknologi untuk memberikan layanan terhadap masyarakat secara cepat dan tepat. Kemudian, hal pokok yang melatar belakangi lahirnya Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang pertama, amanat undang-undang, yang kedua, perkembangan industri dan jasa keuangan, yang ketiga, konglomerasi lembaga jasa keuangan, yang keempat, perlindungan konsumen, yang kelima, hybrid produk, yang keenam, arbitrase peraturan, yang ketujuh, koordinasi lintas sektoral. Kemudian, tugas pokok dalam sektor perbankan. Yang pertama, melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank. Yang kedua, melakukan pengaturan bank dan industri perbankan. Yang ketiga, menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank. Yang keempat, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank. Yang kelima, melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan. Yang keenam, melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan. Yang ketujuh, melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal. Yang kedelapan, mengembangkan pengawasan perbankan. Yang sembilan, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Kemudian tugas pokok dalam sektor pasar modal. Yang pertama, menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal. Yang kedua, melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal. Yang ketiga, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. 4. Merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pasar modal. Yang kelima, melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan pasar modal termasuk pasar modal syariah. Yang keenam, melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal.
Yang ketujuh, menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kedelapan, merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi dan lembaga efek, dan tata kelola emiten dan perusahaan publik. Yang kesembilan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang melakukan izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK, dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal. Yang kesepuluh, memberikan perintah tertulis, menunjuk dan atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak atau lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Kemudian tugas pokok dalam sektor IKNB. Yang pertama, menyusun peraturan di bidang IKNB. Yang kedua, melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB. Yang ketiga, melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK, dan pihak lain yang bergerak di IKNB. Yang kelima, menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB. Yang keenam, melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketujuh, melakukan perumusan standar norma, pedoman kriteria, dan prosedur di bidang IKNB. Yang delapan, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB. Dan yang kesembilan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Kemudian, fungsi otoritas jasa keuangan. Yang pertama, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Hal ini meliputi sektor bank, sektor pasar modal, sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Yang kedua, mengambil keputusan dalam hal perkembangan dan kemajuan keuangan. Pengambilan keputusan yang diambil berasal dari berbagai sektor, baik sektor bank, pasar modal, finansial, teknologi atau fintech, serta industri keuangan non-bank lainnya. Yang ketiga, melindungi konsumen. Fungsi melindungi konsumen sesuai dengan salah satu tujuan OJK, yakni mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. Yang selanjutnya, asas dibentuknya OJK. Yang pertama, asas independensi, merupakan independen dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pengaruh dari pihak lain. Yang kedua, asas kepastian hukum, merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Landasan perundang-undangan yang sedang berlaku dan menjadi dasar atas segala tindakan OJK tentunya sudah harus jelas. Yang ketiga, asas kepentingan umum, merupakan asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum, seperti melindungi konsumen. Yang keempat, asas keterbukaan, merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, asas profesionalitas merupakan asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan, dengan tetap melandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas, merupakan asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Lembaga otoritas jasa keuangan ini akan berpegang teguh pada seluruh nilai moral yang ada dalam
melakukan seluruh tugasnya. Yang ketujuh, akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan menyelenggarakan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian, kebijakan strategis OJK tahun 2020. Pada tahun 2020, OJK mempersiapkan 5 kebijakan yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan pada berbagai sektor prioritas pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberdayakan UKM dan UMKM serta masyarakat kecil, meningkatkan inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan, serta reformasi internal dalam hal mengatur dan juga mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merumuskan dan mempublikasikan 5 arah kebijakan strategis 2020. Fokus utama kebijakan strategis Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020 antara lain: yang pertama, meningkatkan skala ekonomi industri keuangan melalui peningkatan nominal modal minimum secara bertahap, mengakselerasi konsolidasi baik konvensional maupun syariah untuk meningkatkan daya saing dan peran industri jasa keuangan, mempercepat reformasi industri keuangan non-bank, dan memperketat perizinan usaha perusahaan efek berdasarkan tingkat modal. Yang kedua, mempersempit regulatory dan supervisory gap antar sektor jasa keuangan dengan harmonisasi pengaturan dan pengawasan maupun enforcement di sektor jasa keuangan, melakukan pengaturan dan pengawasan market maker di bursa saham dengan kapitalisasi pasar kecil, prospek adopsi konsep investment bank, memperkuat aspek prudensial industri keuangan non-bank. Yang ketiga, mendorong digitalisasi produk dan layanan keuangan serta pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi, daya saing, dan akurasi kepatuhan pada regulasi dengan membangun ekosistem keuangan digital dan startup fintech, mempercepat digitalisasi di sektor jasa keuangan, mempermudah perizinan produk dan layanan keuangan berbasis digital serta potensi, membuka perizinan bagi virtual banking, mengembangkan pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi, mengembangkan perizinan terintegrasi antar institusi dengan pemanfaatan teknologi. Dan yang keempat, mempercepat penyediaan akses keuangan masyarakat serta mendorong penerapan market conduct dan perlindungan konsumen yang lebih baik dengan cara mengembangkan instrumen keuangan yang mendukung sektor ekonomi strategis dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, termasuk instrumen keuangan syariah, obligasi daerah, serta instrumen keuangan berwawasan lingkungan. Memfasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pemanfaat KUR, skema klaster, teknologi, dan perluasan program bank wakaf mikro. Memfasilitasi program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan edukasi dan membuka akses layanan keuangan sejak usia dini, mengoptimalisasi peran tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD melalui pemanfaatan teknologi, memperkuat perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan market conduct, dan yang terakhir mengoptimalisasi peran Satgas Waspada Investasi. Yang kelima, mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan senantiasa mencermati perkembangan situasi pandemi COVID-19 dan siap melakukan penyesuaian arah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan ekonomi nasional dengan cara mendorong pengembangan industri halal unggulan di Indonesia, mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan usaha dan adopsi teknologi, memperkuat sinergi antara pelaku industri halal dengan industri jasa keuangan dan stakeholder terkait lainnya. Dapat disimpulkan bahwa dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan dapat dengan mudah dilakukan melalui satu pintu, mengingat bahwa lembaga jasa keuangan tidak hanya perbankan saja, tetapi juga ada lembaga jasa keuangan non-bank dan pasar modal.
Dengan terbentuknya OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh dan meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan itu sendiri dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Dengan harapan apa yang saya sampaikan teman-teman bisa memahami dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.